Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat siapakah juru selamat itu. Apakah manusia? Apakah Allah? Mari kita baca dari 1 Timotius 2 ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Nah, jelas kan? Allah adalah juru selamat. Lalu kita juga akan melihat dari Matius, dari Yudas 1, ya. Yudas memang hanya satu pasal, ya. Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jelas, ternyata Allah yang Esa itu adalah juru selamat. Tidak dikatakan Allah Tritunggal, tidak dikatakan Bapa yang menjadi juru selamat, melainkan Allah yang Esa. Ya, nanti di akhir khotbah ini, ya, saya jelaskan Allah yang Esa. Ya. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas kan? Jadi Allah yang Esa itu adalah juru selamat. Siapa? Yesus Kristus. Siapa? Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah Allah Alfa dan Omega, yang terdapat dalam Wahyu 1 ayat 8. Itulah Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Yesus yang mati di kayu salib? Ya. Dalam Matius 20 ayat 28, kita akan baca. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya apa? Bagi menjadi tebusan. Bukan penebus. Kalau penebus tadi kita baca ayat sebelumnya adalah Allah. Nah, Anak Manusia ini, Dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan, bukan menjadi penebus. Bisa bedakan kan? Juga dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Kita baca lagi. Harus Alkitab, ya. Jangan buku tafsir tuh sampah gitu. Jadi 1 Timotius 2 ayat 6 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan
Dirinya diserahkan sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, manusia Yesus itu menyerahkan apa? Dirinya, menyerahkan nyawanya. Apa? Menjadi apa? Tebusan, bukan penebus. Penebus itu harus tadi, harus Allah, harus Tuhan, harus Yesus Kristus. Saya memberikan pendekatan lagi ya. Ini memang pendekatan itu tidak tepat, tapi paling tidak membawa sebuah mendekati pemahamannya, ya. Apa yang dimaksud oleh Alkitab? Jika Bapak Ibu datang ke sebuah pegadaian, ya, Bapak Ibu ingin menebus barang ya yang ada di pegadaian. Bapak Ibu akan diminta menyerahkan sejumlah ya, uang sebagai alat tebusan, ya, sebagai alat pembayaran yang sah kan uang ya. Bapak Ibu akan dimintakan sejumlah uang ya untuk menebus barang yang Bapak Ibu maksud, ya kan? Nah, pada saat Bapak Ibu menyerahkan uang itu adalah tebusan. Nah, Bapak Ibu itu adalah penebus, beda kan? Uang itu adalah alat untuk menebus, ya. Jadi uang itu adalah tebusan. Ya. Nah, sementara Bapak Ibu adalah penebus. Bisa dimengerti sampai saat ini, sampai apa? Ya. Jadi ada dua perbedaannya. Yang satu adalah tebusan, yang satu adalah penebus. Nah, manusia Yesus itu yang mati di kayu salib, ya, itu adalah tebusan. Itu bukan penebus. Yang penebus itu adalah Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu kan tidak bisa datang, oh ini Bapak petugas, saya mau ambil barang ya, saya bayar dengan diri saya. Nggak bisa. Nanti Bapak Ibu akan dikatakan waras atau tidak nih, katanya. Melainkan Bapak Ibu harus menyerahkan sejumlah uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk menebus barang itu. Amin. Bapak Ibu mengerti sampai saat ini? Nah, itulah Yesus. Yesus manusia itulah adalah tebusan. Yesus roh adalah penebus. Jadi harus bisa dibedakan ya. Saya ulang lagi. Firman yang adalah Allah, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, menjadi manusia, dibentuk menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, lahir dari Maria, itu adalah manusia. Itu yang mati di kayu salib, itu adalah tebusan. Itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Manusia Yesus itu adalah tebusan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu dikacaukan dengan pemahaman bahwa yang lahir dari Maria itu adalah Tuhan, sudah Allah, nah itu bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Masa iya Tuhan mati? Masa iya Tuhan bisa disalib? Nah, sekali lagi saya katakan, manusia Yesus itu beda dengan kita. Kalau kita rohnya diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 27, tetapi Yesus itu adalah rohnya roh Allah.
Sebab itu dia tidak berbuat dosa dan dalam dirinya tidak ada dosa, maka dia layak menjadi tebusan, alat yang sah untuk membayar, ya, menebus manusia berdosa. Yang lain tidak layak, yang lain tidak sah. Amin. Sudah mengerti sekarang kan? Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu pada saat yang sama dia pun ada di surga. Beda dengan roh kita. Kalau roh kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau roh Allah tidak. Dia bisa ada di sejuta tempat pada saat yang sama. Sementara roh kita dibatasi. Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita berkumpul, ada 3. Tetapi Allah tetap 1. Kenapa? Kalau kita dibatasi, ruang dan waktu dibatasi oleh tubuh ini. Saya ada di sini, pada saat yang sama saat ini, saya tidak bisa ada bersama dengan Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Allah bisa. Itu yang membedakan kita dengan manusia Yesus. Sekali lagi ya, bahwa juru selamat penebus itu harus Allah. Nah, kita akan melihat dalam Kisah 2 ayat 36 ya. Kisah 2 ayat 36. Di sini perubahannya juga kita lihat. Yang jarang untuk dimengerti oleh para pendeta-pendeta Tritunggal ini. Yang ngaku pendeta, tapi tidak mengerti kitab suci, itu sesat. Ya. Yang mengaku pendeta tetapi tidak menyembah Allah yang apa yang Alkitab katakan, itu sesat. Bukan saya menyesatkan orang, tetapi Alkitab mengatakan itu sesat. Yang tidak menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah satu-satunya, itu sesat. Ya, saya harus tegaskan ini. Itu bukan saya yang katakan. Tetapi Alkitab menulis seperti itu. Kita baca dari Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah mengerti? Ya? Manusia Yesus itu kan fisik, ya kan? Rohnya, roh Allah. Pada saat dia mati, lalu dia bangkit. Ya. Ingat ya, kematiannya itu bukan diambil nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya ya. Ingat itu ya. Pada saat dia bangkit dan dia naik ke surga, ya, dari fisik ya berubah kembali menjadi roh, menjadi Tuhan, menjadi Kristus. Nah, pada saat perubahan itu dia kembali menjadi Kristus, itulah juru selamat. Yang tadinya manusianya itu mati, itu sebagai tebusan. Ya. Nah, pada saat dia kembali menjadi roh, ya, itu adalah penebus, juru selamat, Yesus Kristus. Ngerti? Dari Yesus menjadi Yesus Kristus. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak pernah dipahami, tidak pernah diajarkan oleh para pendeta Tritunggal. Mereka hanya bicara mengenai mujizat. Mereka bicara hanya mengenai berkat-berkat. Ya, tapi mereka tidak memahami siapa yang pemilik berkat itu, sumber berkat itu siapa? Aneh kan bukan? Mereka bicara berkat-berkat rohani apa segala ya, tetapi mereka tidak mengerti siapa sumber berkat itu. Lalu mereka menyembah
yang bukan sumber itu. Para pendeta Tritunggal ini jelas sesat. Kalau mereka mengadakan berdoa minta pertolongan, mereka kencang bicara, Yesus tolong dalam nama Yesus. Bahkan pakai bahasa Inggris ya, biar kelihatan pintar. In the name of Jesus. Tapi mereka berterima kasihnya kepada siapa? Terima kasih Bapak. Waras. Sama saja kalau Bapak Ibu ini ya berdoa minta sesuatu kepada orang tua. Bapak atau kepada Ibu, tolong berikan saya ini, berikan saya itu. Tetapi tiba-tiba setelah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu ya dari orang tua Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bilang sama tetangga, oh tetangga, terima kasih ya, karena engkau sudah memberikan saya ini, saya itu. Pertanyaannya, waras? Waras gak? Kan tidak sesuai dengan Alkitab. Kita sudah diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Yesus Kristus. Dalam Yudas 1 ayat 25 itu yang tadi kita baca. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah Tritunggal? Kenapa harus menyembah Allah Tritunggal? Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jadi yang mau dipercaya siapa? Itu pendeta-pendeta besar tuh yang teriak-teriak tuh, yang pengikutnya banyak itu. Itu suruh introspeksi diri. Jadi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, itu adalah sesat. Ingat sekali lagi ya, bukan saya yang mengatakan sesat, tetapi Alkitab yang mengatakan sesat. Juru selamat itu harus Allah, harus Tuhan, harus Roh, Yesus Roh, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu ya, baca Alkitab. Dan juga dalam kesempatan ini saya ingin katakan ya kepada para pendeta Tritunggal itu, bertobat. Ya, jangan ajarkan ajaran-ajaran di luar Alkitab. Amin. Jadi jelas apa yang sudah disampaikan ya, bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Karena manusia Yesus itu adalah tebusan. Amin. Memang luar biasa ini penyesatan ini. Ini harus diungkap. Ya, zaman now tidak ada lagi yang tersembunyi. Ya, zaman now ini tidak ada lagi. Tidak bisa lagi menyembunyikan itu. Menyembunyikan kebohongan itu tidak bisa lagi. Memang zaman ini sudah terungkap semuanya. Ya, bahwa Tritunggal itu omong kosong. Tritunggal itu sesat. Ya, doktrinnya itu. Itu para pendeta Tritunggal itu, buktikan saja, ada gak Allah Tritunggal di Alkitab? Tidak ada. Nah, saya ingin katakan lagi ya, sebelum ini saya akhiri ya. Tadi Yudas 1 ayat 25 ya. Saya ingin katakan ya, Yudas 1 ya. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Dikatakan Allah yang Esa. Allah yang Esa satu.
ya. Itu terdapat dalam Roma 10 ayat 12. Ya. Allah yang esa itu, ya, satu, bukan kesatuan. Ya, kesatuan itu terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bukan Allah. Ya. Allah yang esa adalah roh. Ya, bukan pribadi. Pribadi tidak ada di Alkitab. Ya, ini yang diselewengkan oleh doktrin Tritunggal nih, bohong semua itu. Suruh mereka buktikan. Ya. Allah yang esa itu maha hadir. Ya. Dalam Yeremia 23 ayat 24. Allah yang esa itu adalah Tuhan. Ya, jadi Allah yang esa itu satu, roh, maha hadir. Allah itu adalah Tuhan. Ya. Allah itu adalah Yesus Kristus. Saya tutup dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Saya bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Perhatikan yang benar ya, Y dan B-nya itu huruf besar ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tritunggal bukan Allah yang benar. Ya, itu sesat. Itu iblis. Itu Allah yang diciptakan oleh iblis ya, melalui si Tertullianus yang diabadikan dan diajarkan sampai saat ini oleh para pengikutnya, yaitu para pendeta Tritunggal. Amin. Kembali ke Alkitab, baca Alkitab, sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka kita semua akan selamat. Shalom.